Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang larutan dan konsentrasinya. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang larutan di dalam materi tentang klasifikasi materi. Nah, sekarang kita review kembali itu apa larutan. Larutan di sini merupakan campuran homogen, di mana zat terlarut tercampur secara merata di dalam pelarutnya. Nah, di sini, di dalam satu larutan, kita mengenal ada yang namanya zat terlarut, ya, dan pelarut. Zat terlarut di sini jumlahnya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut. Larutan di sini memiliki konsentrasi atau jumlah kadar zat terlarut di dalam pelarut. Nah, di sini satuan konsentrasi yang biasa kita gunakan yaitu pertama persen massa. Persen massa di sini menyatakan jumlah zat terlarut per jumlah campuran dikali 100%. Misalnya, ini, hitunglah persen massa dari 5 gram NaOH dalam 95 gram air. NaOH dikatakan sebagai zat terlarut, sedangkan air ini dikatakan sebagai pelarut. Kalau kita menghitung persen massanya, berarti persen massa dari NaOH dihitung dengan menggunakan jumlah zat terlarut. Jumlah zat terlarutnya itu 5 gram. Nah, kemudian jumlah campuran. Nah, campuran konsepnya di sini itu zat terlarut ditambah pelarut. Nah, jadi di sini 5 gram ditambah 95 gram dikali 100%. Jadi di sini 5 per 100 dikali 100%. Nah, sehingga diperoleh di sini persen massa dari NaOH yaitu 5%. Sekarang kita coba soal berikutnya. Hitung berapa gram NaCl yang terdapat dalam 500 gram NaCl 16% massa. Nah, di sini kita buat dulu persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa campuran, ya, dikali 100%. Massa zat terlarutnya di sini persennya kita lihat 16%.
Kita buat di sini 16. Massa zat terlarut kita umpamakan X. Massa campuran. Ya, kita lihat di sini, hitung berapa gram NaCl yang terdapat dalam 500 gram NaCl 16%. Berarti di sini 500 gram di sini sudah termasuk zat terlarutnya. Dikali 100. Nah, di X di sini atau zat terlarut 16 dikali 500 dibagi 100. Diperoleh di sini 80 gram. Jadi, massa dari NaCl yang terlarut dalam 500 gram NaCl 16% yaitu sebanyak 80 gram. Selanjutnya, kita membahas tentang fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu zat per mol total larutan. Fraksi mol kita lambangkan dengan X. X sama dengan. Nah, fraksi mol ini ada dua macam, ya. Fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, kita coba dulu fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut ini sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau kita menghitung fraksi mol pelarut, itu sama dengan mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Apabila kita jumlahkan fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut, ini sama dengan 1. Kita kasih keterangan ya. XT ini fraksi mol terlarut. XP fraksi mol pelarut. NT mol terlarut. Dan NP mol pelarut. Selanjutnya kita coba contoh soal. Selanjutnya, kita coba contoh soal. Hitunglah fraksi mol dari NaCl dan fraksi mol H2O dalam 117 gram NaCl dalam 3 kg H2O. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan siapa yang merupakan sebagai zat terlarut dan siapa sebagai pelarut. NaCl ini dikatakan sebagai zat terlarut karena jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan H2O. Nah, sedangkan H2O dinyatakan sebagai pelarut. Nah, langkah pertama kita cari dulu mol dari zat terlarutnya, yaitu si NaCl. Mol, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa mol ini dihitung dari massa per mR. Massa dari NaCl itu 117 gram ya, dibagi dengan mR-nya 58,5 gram per mol, diperoleh nilainya 2 mol. Selanjutnya kita cari mol dari pelarut. Mol pelarut kita di sini adalah H2O yang kita cari. Masanya 3 kg.
3 kilogram. Jadi kalau kita konversi menjadi gram, itu diperoleh 3000 gram. Dibagi MR-nya 18, sehingga diperoleh di sini 166,67 mol. Nah, selanjutnya baru kita hitung fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, sekarang kita hitung dulu fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut diperoleh dari mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, mol terlarut kita 2 mol. Dibagi mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, sehingga diperoleh di sini 2 dibagi 168,67. Nah, diperoleh di sini fraksi molnya 0,012. Nah, bagaimana menentukan fraksi mol pelarutnya? Nah, kita lihat konsepnya tadi. Fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu jumlahnya sama dengan 1. Nah, sekarang fraksi mol terlarut diketahui yang dicari adalah fraksi mol pelarut. Berarti fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurang fraksi mol terlarut. Berarti 1 dikurang 0,012. Diperoleh nilainya di sini 0,988. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang larutan dan konsentrasi, yaitu tentang 2 topik pembahasan, yaitu persen massa dan fraksi mol. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.